Halo, assalamualaikum. Siapa yang kangen dengan Honor? Ya, sekarang Honor ngerilis sebuah produk baru lagi, sebuah smartwatch. Namanya Honor Watch GS Pro. Ini bisa didapatkan secara resmi di Indonesia dengan harga yang cukup terjangkau. Nanti cek aja harganya di deskripsi video ini, termasuk link pembeliannya akan ada di sana ya. Ini warnanya charcoal black dengan wristband type black fluoro elastomer strap. Susah ya nyebutinnya. Kemudian kamu bisa lihat di sini ada keterangannya, this product is not designed to be a medical device and is not intended to diagnose, treat, cure, or prevent any disease. All data and measurements should be used for personal reference only. Jadi data-data pengecekan kesehatan kayak heart rate, kemudian juga mungkin nanti ada yang lain, itu kamu pakai buat referensi aja. Jadi kalau misalkan tiba-tiba di atas standar, di atas rata-rata, atau naik tiba-tiba drastis gitu ya, kamu segera cari pertolongan terdekat ke tenaga medis, atau kalau punya alat medis yang certified, pakai yang alat medis biar lebih akurat lagi. Oke, sekarang kita unbox dulu Honor dengan gradasi warna seperti itu. Ngomong-ngomong, Honor sendiri katanya kan jadi brand independen ya, udah dijual sama Huawei ke konsorsium dari Cina sana. Nggak tahu nanti kelanjutannya gimana. Semoga sih Honor bisa rilis smartphone lagi dengan GMS ya, setelah perpindahan kepemilikan itu. Ya, dan di dalam paket penjualannya, pertama dapat quick start guide, kemudian kartu garansinya juga. Lalu, dock charge-nya magnetik seperti ini, bertuliskan Huawei. Ya, dock charge-nya barengan sama yang Huawei punya. Kemudian dapat kabel data atau kabel charging juga. USB Type A ke USB Type C ya. Jadi si dock charge-nya sudah USB Type C, ini saya suka. Karena saya cukup bawa dock charge-nya ini aja. Kabel USB Type-C saya sudah sering pakai buat smartphone kan kebanyakan. Jadi nggak usah nambah kabel lagi. Dan ini dia penampakan dari Honor Watch GS Pro. Sporty banget ya. Termasuk strapnya terbuat dari karet berbahan matte. Apa tadi namanya? Susah nama bahan dari strapnya. Yang jelas ini kesat banget. Punya tekstur sedikit kayak kulit jeruk. Nih, kalau mau lihat lebih dekat lagi. Jadi nggak ada glossy-glossinya, dengan pengait bertuliskan Honor seperti itu. Lalu kita buka strapnya. Sebetulnya ini walaupun kesannya sangar ya si strapnya, masih sangat lentur nih dan cukup halus di kulit bagian dalamnya. Ya, ini dia bagian belakang dari smartwatch-nya. Sensornya dan lampunya besar-besar ya, dengan 2 pin magnetik buat charging. Jadi buat ngecasnya tinggal tempelkan seperti ini. Oh, kebalik. Oke, seperti itu ya. Jadi si lubang port USB Type-C-nya ada di sebelah kanan. Di mana di sebelah kanan ini juga ada 2 buah tombol fisik dari smartwatch ini. Di kiri tidak ada. Dan kita akan langsung nyalakan Honor. Oke, di dialnya, di pinggirannya itu ada penanda. Tapi ini apa ya? Bukan menit sih, karena ini 360 totalnya, jadi kayak sudut aja. Kemudian ada aksen merah panah seperti itu di kiri dan kanan. Sporty banget pokoknya, tampilannya maco banget. Dan kalau ngelihat strapnya, ini nggak terlalu generik ya strapnya. Walaupun cara ngelepasnya sepertinya sama, ditarik kaitnya ke dalam, dilepas. Tapi melihat bentuknya, ini strapnya cukup spesifik buat smartwatch ini. Oke, kita bisa pilih di sini bahasa dan minta untuk pairing Huawei Health dari smartphone kita. Lalu tambahkan Honor Watch GS Pro 17E. Huawei Health sudah ada di sini. Sudah masuk di aplikasi Huawei Health dan kita harus tambahkan device-nya dari sini. Add smartwatch, updating, dia ngupdate device list-nya dan Honor udah muncul juga. Apa nih? Ada Honor Watch ES series, kayaknya menarik ya. Tapi yang kita mau tambahkan sekarang adalah ini, Honor Watch GS Pro Pair. Nyalakan lokasi dan nyalakan Bluetooth. Ya, sudah muncul Honor Watch GS Pro 17E. Dan diminta konfirmasi di smartwatch-nya. Mantap. Ini aman nih, jadi ketika pairing diminta konfirmasi ya di smartwatch-nya. Oke. Dan langsung dapat, apa ini? 178 MB, besar banget. Dapat firmware update ya.
Sementara kita download firmware update-nya, kita lihat dulu menu yang ada di smartwatch-nya. Nah, seperti ini dial-nya atau watch face-nya by default. Pakai yang analog. Oke, rada cepat mati layarnya. Show time. Nah, ini nggak akan mati selama 5 menit ke depan. Aman ya buat video seperti ini. Jadi kalau di swipe dari atas ke bawah di watch face muncul toggle seperti ini. Find phone, alarm, dan setting. Find phone. I'm here. Oke, bunyi ya. I'm here I'm katanya. here. Oke, sudah. Kita back. Lalu ada alarm dan juga setting. Alarmnya kita bisa tambahkan sendiri di smartwatch-nya, jadi nggak harus menunggu dari smartphone ya. Kita back lagi. Lalu kita swipe dari bawah ke atas. Oke, ini sudah sangat umum ya user experience-nya. Jadi dari atas ke bawah notif, dari bawah ke atas notification atau message. Kemudian kalau dari kiri ke kanan akan muncul quick menunya ya. Jadi sudah di setting apa saja yang akan muncul. Kalau di swipe ke samping, ke kiri dan kanan sama aja. Nantinya sirkular, balik lagi. Ini adalah aktivitas yang sudah dilakukan. Waktu, jarak, sama langkah biasanya. Swipe lagi, ini ada music player. No music, add songs via Huawei Health. Jadi, ini punya storage buat musik juga nih. Tuh, bisa dipilih. Yang mau dimainkan musiknya di watch ini atau di phone-nya. Dan bisa connect ke earphone juga. Bluetooth earphone tentu saja. Lalu setelah music player, ada weather. Oke, 21 derajat Celcius. Ya, Cimahi lagi dingin-dinginnya. Kemudian ini ada stress test. Nah, ini harus di-enable dulu di aplikasi Huawei Health-nya buat automatic stress test-nya. Jadi kalau kita indikatornya menunjukkan bahwa kita lagi stres, dia akan ngasih tahu. Dan ini heart rate. Oke, barusan jari saya nempel, dia ukur. Setelah lepas, dia langsung mati lagi. Jadi yang diukur memang dari kulit ya. Warna kulit biasanya. Oke, seperti itu saja. Quick menunya cukup sedikit. Nanti bisa ditambahkan sepertinya dari smartphone. Sekarang kita cek dulu watch face-nya. Collision, gallery. Gallery ini harusnya bisa ganti-ganti gambarnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Total 12 ya yang disimpan di smartwatch-nya ini. Nanti bisa ditambahkan lagi dari smartphone tentu saja. Kemungkinan ada yang di-replace tapi. Sekarang saya pakai yang ini dulu nih. Kece. Oke, sudah diganti watch face-nya. Lebih keren seperti ini ya. Saya suka banget nih yang ini. Dan kita lihat kalau kita tekan tombol yang bawah dari watch face ini, maka munculnya adalah menu workout. Ada running courses, 13 course. Banyak banget. Back dulu. Ada outdoor run, indoor run. Dan ini masing-masing ada settingnya gitu. Bisa disetting goalnya, reminder, seperti apa. Outdoor walk, outdoor cycle, indoor cycle, pool swim, open water swim, mountain hike, other, skiing, snowboarding, cross country skiing, triathlon, elliptical, rower, other, dan bisa ditambahkan lagi. Banyak banget yang bisa ditambahin. Karate ada. Ini mah bisa hampir 100 kali. Volleyball, baseball, dan lain-lain udah banyak banget lah ya. Buat masuk ke menu utamanya, mungkin ditekan dari yang tombol atas. Ya, betul. Masuk ke menu utama, workout, workout record, workout status, heart rate. Oke, ada blood oxygen juga, SpO2 di situ ya. Kemudian activity records, sleep, stress, dan breathing exercise juga ada. Jadi ini buat inhale exhale dibantu atau dibimbing sama ini. Oke, setelah dipakai di tangan, saya rada-rada ini sih, nggak menyangka atau nggak mengharap bahwa ketika dipakai di tangan ternyata seringan ini. Karena kan profilnya seperti ini, kayak yang berat banget. Ternyata setelah dipakai di tangan sih nggak berat. Saya jadi penasaran dengan bobotnya. Kita akan coba timbang dulu sebentar. Berapa sih kira-kira beratnya ini? Yuk, kita taruh ya. 77 gram ya. Tidak terlalu berat. Jauh di bawah ekspektasi saya untuk beratnya. Maksudnya, tadinya saya takut keberatan kan pas pakai. Tapi ternyata setelah dipakai enggak, ringan-ringan saja. Dan strapnya juga nyaman banget di tangan. Ya, lembut ternyata. Nggak ada kasar-kasar di tangannya tuh nggak ada. Padahal kan finishing luarannya ini rada-rada kayak kasar gitu ya. Tapi setelah dipakai di tangan, nyaman-nyaman saja. Oke. Pas lagi breathing exercise, dia ternyata sudah selesai download update-nya. Dan sekarang lagi mau updating dulu. Ya,
sepertinya akan makan waktu lama, jadi kita skip dulu sebentar ya. A few moments later. Oke, sudah selesai update-nya. Lama banget tadi, mungkin ada kali setengah jam lebih ya untuk proses update-nya. Dan setelah update, apa yang terjadi? Kita cek menu ke samping dulu. Masih sama sih. Dari atas ke bawah, sama juga. Dari bawah ke atas, sama juga. Sekarang kita cek menu lengkapnya ya, dari sini. Tadi udah sampai breathing exercise. Kemudian ada call log, kontak, music yang tadi ya, remote shutter, dan dia langsung kebuka aplikasi kamera Huawei-nya ini. Keren banget. Dan buat ambil foto, tinggal tap. Atau mau pakai delay, timer, bisa juga. Bisa di set nih, 2 detik atau 5 detik. Tapi timernya atau delay-nya di smartwatch ya, di smartphone-nya nggak ada malah. Oke, lanjut. Ada air pressure juga. Mantap nih, air pressure ini tekanan udara. Harusnya kalau ada air pressure, dia bisa munculin juga altitude. Bener nih. Ya. Kalau di tekanan udara, ada sensor tekanan udara, dia bisa dipakai buat mengukur ketinggian. Mantap nih, buat yang suka naik gunung mungkin bisa dipakai. Karena ada kompas juga. Ada kompas ya. Nih, sudah muncul kompasnya. Ya, keren. Notif sudah tadi. Lalu ada weather, stopwatch, timer, alarm, flashlight. Oke, flashlight ini buat nyalain layarnya putih seperti ini. Biasanya saya selalu bilang, ini akan berguna kalau kamu lagi di bioskop, pengen lihat tiket kamu, kursi nomor berapa. Tapi bioskopnya kan lagi pada tutup ya. Kemudian find phone, tadi sudah. Dan setting terakhir. Earphones. Ini bisa nambahin earphones dari sini, dari setting. Kemudian display. Watch face, always on display. Bisa dipilih always on display-nya mau yang mana. Jadi bisa nyala terus. Beda ya sama watch face yang tadi. Always on display ini lebih sederhana memang penampakannya. Saya pakai yang ini aja. Dan buat masuk ke menu dengan tekan tombol yang atas ini ya. Kalau lagi dari always on display. Tadi sampai always on display, lalu ada favorit. Nah, ini menu yang digeser tadi ke samping bisa ditambahkan di sini. Nih, kalau mau sleep tambahannya ya. Yang lain bisa dikurangin juga nih, misalkan weather kamu nggak mau, close aja. Nanti bisa ditambahkan dari sini, weathernya. Brightness-nya auto, atau bisa di set juga 5 level ya. Kalau mau manual, auto aja. Advance, sleep-nya auto juga, tapi kalau mau di set manual maksimal 20 detik. Screen on, ini kalau lagi show time tadi ya, mau berapa menit juga bisa di set. Jadi akan nyala terus selama itu. Kalau dari toggles yang di atas tadi, yang pilih show time. Lalu ada volume. Ini ada ini juga berarti ya. Ada speakernya juga. Oke, bener ada speakernya juga. Kalau udah dipindahin lagu ke sini sih harusnya udah bisa mainin lagu sendiri ya. Ada loudspeakernya. Oh, loudspeakernya di sini nih. Kelihatan nggak? Ya, di sini loudspeakernya ya. Nih, di bawah. Ketutupan. Nah, itu dia loudspeakernya. Tinggal mikrofonnya. Mikrofon sebelah mana? Ini kayaknya nih. Nih, kalau dibalik seperti ini, di sini loudspeakernya. Dia loudspeakernya. Nah, ini dia loudspeakernya. Dan ini kemungkinan mikrofonnya nih. Oke, kayak gitu ya. Kita kembali ke setting lagi. Vibration-nya bisa diatur juga, strong atau soft atau bahkan mati. Ada di do not disturb mode, bisa di schedule atau mau seharian penuh juga bisa. Down button, nah ini bisa di set buat jadi shortcut apa ya, workout, workout record, workout status, heart rate, SPO2, activity record, dan lain-lain. Lalu ada sistem, update, restart, power off, disconnect, reset. Update ini, oke, ternyata dia bisa cek software update dari smartwatch-nya langsung juga ya. Mantap dong. Lalu kita kembali ke menu setting, system about.
Udah. Jadi itu semua fitur atau menu yang ada di Honor Watch GS Pro ini. Setahu saya ini harganya bakalan lebih rendah dari smartwatch-nya Huawei ya. Jadi buat yang pengen layar AMOLED-nya, ada always on display, kemudian fitur olahraganya lengkap, dan juga ada fitur buat outdoor-nya kayak kompas, altimeter, sama air pressure. Ini udah cocok banget buat kamu yang suka berpetualang, naik gunung mungkin. Oke, ini dia penampakan lebih dekatnya lagi, dan always on display-nya seperti ini. Sip, itu dia Honor Watch GS Pro. Kalau kamu tertarik, link pembeliannya akan ada di deskripsi video ini. Itu aja video unboxingnya dan juga bahas fitur-fiturnya. Terima kasih sudah menyimak. Dari Kota Cimahi, Agun pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.